Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan UAS permainan PAUD, yaitu permainan tradisional yang berjudulkan Patok Lele. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Agustina dengan NIM 24251. Saya dari PAUD B. Pengertian patok lele. Permainan patok lele adalah permainan tradisional Nusantara yang berasal dari Sumatera Barat. Permainan ini dimainkan untuk mengisi waktu senggang atau dipertandingkan dalam memperingati HUT RI, Lebaran, dan lain-lain. Sifat permainan ini edukatif, reaktif, dan kompetitif. Permainan patok lele dimainkan oleh dua kelompok yang anggotanya berjumlah sama. Dalam permainan ini menggunakan dua potong kayu yang masing-masing diameternya 3 cm, yaitu sebuah kayu yang panjangnya 30 cm sebagai pemukul atau induk, sedangkan sebuah kayu lain yang panjangnya 15 cm sebagai patok lele. Cara bermain patok lele. Yang pertama, pada awal permainan, perwakilan kelompok suit untuk menentukan siapa yang mendapat giliran bermain terlebih dahulu. Yang kedua, anak patok lele diletakkan melintang pada lubang, kemudian diangkat dan dilemparkan atau didorong ke arah pemain yang menjaga di depan. Jika dapat ditangkap oleh lawan, maka permainan digantikan oleh lawan. Jika tidak tertangkap, maka induk patok lele diletakkan pada lubang, kemudian anak patok lele yang tidak tertangkap oleh lawan akan dilemparkan pada induk yang ada pada lubang. Kalau kena, maka pemain digantikan oleh lawan. Jika tidak, maka si pemain akan melanjutkan permainannya. Yang ketiga, anak patok lele diletakkan pada satu lubang dan separuh kayu ada di dalam dan separuh lagi ada di permukaan tanah dengan posisi membentuk 45 derajat. Ujung kayu yang ada di permukaan tanah dipukul hingga melintang ke atas, kemudian dipukul beberapa kali sesuai kemampuan, kemudian dipukul secara horizontal di depan, maka pihak lawan akan menjaga agar anak patok lele dapat ditangkap. Jika tertangkap, maka pihak lawan akan menjaga agar anak patok lele dapat ditangkap. Jika tertangkap, maka pihak lawan akan mendapatkan nilai. Jika tidak, maka diukur dari pinggir lubang ke tempat jatuhnya anak patok lele. Jumlahnya merupakan poin bagi si pemain. Jika si pemain dapat melakukan pukulan lebih dari satu kali sebelum ke depan, maka akan diukur dengan anak patok lele dikalikan dengan jumlah pukulan. Sebelum permainan dimulai, kedua kelompok akan menentukan berapa nilai yang harus diraih bagi pemenangnya. Biasanya yang akan kalah akan menggendong yang menang dengan jarak yang ditentukan. Yang kelima, anak patok lele dilemparkan ke atas lalu dipukul kuat-kuat ke depan. Lawan yang menjaga akan menangkapnya. Jika tertangkap lawan, maka permainan digantikan oleh lawan. Jika tidak, anak patok lele dilempar ke arah lubang. Jika mencapai lubang atau si pemain dapat menangkis anak patok lele tersebut, maka dia tetap aman. Filosofi permainan patok lele. Permainan satu ini mengajarkan kepiawaian dan mengajar anak berperilaku baik atau tidak jahat. Jika seorang anak tidak piawi dan berniat jahat dalam melakukan permainan ini, maka anak patok lele yang dipukul bisa terbalik ke matanya. Artinya, jika kita berbuat buruk dalam kehidupan, maka itu juga akan merusak diri kita sendiri. Terangnya. Yulizar Yunus menuturkan, permainan ini selain mengisi waktu luang, juga mengajarkan hal baik dalam setiap level kehidupan. Sehingga anak patok lele harus dipukul dengan baik.
Permainan patok leleh sendiri merupakan permainan menggunakan kayu panjang dengan ukuran 30 cm dan kayu pendek kurang lebih 15 cm. Kayu panjang sebagai pemukul kayu pendek yang diletakkan di lubang. Setelah dipukul, kayu itu akan melayang jauh. Setelah melayang, maka kayu panjang sebagai induk akan menghitung jarak pukulan. Manfaat permainan patok leleh yang pertama, melatih memukul tangkasan, kedua, melatih kemampuan dalam berhitung, yang ketiga, sebagai sarana belajar, yang keempat, menciptakan rasa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Agustina dengan NIM 24251. Saya dari PIAUD B. Di sini saya akan mengerjakan tugas permainan PAUD, yaitu pati lele. Terus, alat yang digunakan yaitu ada kayu. Di sini yang satu panjang, yang satunya pendek. Yang pendek itu sebagai patok, yang panjang sebagai pemukul. Ladies and gentlemen, please welcome. Skor yang timnya Cika ada 31, timnya Wildan ada 9. Jadi yang menang timnya Cika yang skor 31. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.